Assalamualaikum, Ibu Halimah. Waalaikumsalam, Bu Suhairiyah. Apa kabarnya hari ini nih? Apakah sehat? Alhamdulillah, hari ini sudah lebih baik dari yang kemarin sih, Bu. Iya, kurang fit ya, Bu ya? Iya, tensi saya naik kemarin, Bu. Mungkin karena kelelahan Oh, ya, Bu ya. iya, ya, semangat. Semangat. Oh iya, Bu Halimah, saya kan nanti akan melakukan observasi nih sama Bu Halimah. Di dalam observasi ini nanti topik apa nih yang akan kita bahas, Bu Halimah? Saya sepertinya mau lihat diferensiasi anak-anak nih, karena kalau saya lihat bukan anak-anak itu banyak yang seperti nggak nyaman di kelas karena misalnya kemarin saya menayangkan video gitu, tapi ada sebagian anak-anak tuh nggak mau lihat video gitu, Bu. Anak-anak ini ada yang mau lihat video, ada yang nggak mau Mm-mm. lihat video gitu, Bu Halimah. Iya, benar. Dari pembicaraan kita ini nanti nih, apa yang Ibu Halimah harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya maunya anak-anak itu memang dapat belajar sesuai dengan profil dan gaya belajar mereka, Bu. Artinya pembelajaran yang saya terapkan nanti memang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Iya, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya, Bu Halimah. Apa yang membuat hal itu sangat penting untuk saat ini, Bu Halimah? Eh, Menurut saya bukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu artinya pembelajarannya memang eh, sesuai dengan mereka inginkan, maksudnya sesuai dengan bakat mereka lah, Bu. Jadi yang misalnya kayak kemarin saya buat video yang mungkin yang mereka sukanya baca buku itu nggak terpenuhi gitu, Bu. Jadi itu penting bagaimana mereka dalam prosesnya menggunakan bakat minat mereka gitu, Bu. Jadi nanti akan saya desain ini semuanya sesuai dengan masing-masing peserta didik sehingga mereka mudah dalam proses mencapai tujuan pembelajaran, Bu. Iya, bagus sekali Bu Halimah ya. Bu Halimah, saya ingin tahu nih secara detail situasinya sekarang ini bagaimana Bu? Di kelas saya itu bukan eh, nanti ketika kita menyampaikan materi pakai video tadi yang kemarin ya, Bu ya, itu siswanya sebenarnya ada yang aktif, ada yang tidak aktif gitu. Ada juga yang bahkan dia cuma lihat gitu, tapi ketika kita tanya dia nggak tahu apa yang dia lihat gitu, Bu. Kemudian ada juga yang mungkin sibuk-sibuknya dengan dirinya sendiri mengganggu temannya gitu kan. Jadi mungkin saya menganalisisnya itu karena mereka belajar tidak sesuai dengan bakat minatnya gitu, Bu. Jadi saya nggak, mungkin saya masih kurang memfasilitasi mereka dalam belajarnya, Bu. Iya, Bu Halimah, kita sekarang ini lebih spesifik aja ya Bu. Bisa dijelaskan Bu, anak yang tidak fokus, dia hanya ingin belajar sendiri, apa bermain sendiri itu siswa yang seperti itu bisa dijelaskan Bu? Saya melihat kemarin ada di kelas itu dia memang asik dengan kegiatannya, bahkan kadang mencatat punya pelajaran kemarin gitu, Bu. Seharusnya kan kita hari ini ya pelajaran hari ini. Jadi anak tersebut memang asik dengan kegiatannya sendiri gitu tanpa memperhatikan pelajaran hari ini gitu, Bu. Iya, pada saat Ibu melihat hal tersebut pada si anak, apa yang sudah Ibu lakukan pada anak ini gitu? Saya udah mencoba mengingatinya, memberikan nasihat gitu, bukan? Saya datang ke tempat dia duduk, kamu lagi ngapain? Terus apa yang kamu kerjakan? Dan saya melihat gitu kan, dia masih menyalin atau mencatat pelajaran yang lalu. Kemudian saya tanyakan, nah ini kan hari ini kita belajar tentang persamaan reaksi redoks. Jadi kamu harus fokus pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang itu disimpan dulu. Sudah pernah saya nasihati seperti itu, Bu. Iya, dampaknya bagaimana Bu?
Ya, dia waktu itu memang langsung memindahkan catatan yang lama dan fokus untuk penyetaraan reaksi redox. Tetapi kan Bu, itu hanya berlaku untuk jam itu gitu. Pinginnya saya itu kan nggak hanya kemarin gitu, dan ke depannya saya pingin dia tetap fokus dan aktif gitu Bu. Iya, setelah Ibu melihat, hal tersebut, nih menurut Ibu nih, apa yang harus Ibu lakukan terhadap anak ini gitu? Mungkin saya akan mencoba ya Bu ya. Saya akan mencoba merancang pembelajaran ini yang dapat memenuhi seluruh ke, kebutuhan peserta didik saya Bu. Jadi misalnya kalau memang anak itu memiliki dia memiliki gaya belajar atau profilnya itu kinestetik, audio atau visual, mungkin saya akan fasilitasi konten yang beragam mungkin ya Bu ya. Kontennya Iya, sangat beragam. oke bagus sekali Bu ya. Eee, ada lagi nih Bu, ada lagi, yang bisa Ibu lakukan secara spesifik nih Bu untuk anak tersebut? Secara spesifik Kalau misalnya, tadi kan konten yang beragam ya Bu ya, artinya saya menyediakan video, bahan bacaan, atau bahkan nanti mereka bisa mempraktekkan langsung gitu. Selain itu juga saya akan mengupayakan nanti di dalam proses belajarnya mungkin anak yang butuh apa ya, butuh pendampingan individual akan saya dekati untuk memberikan perhatian khusus gitu. Sementara teman-temannya yang lain mungkin yang bisa kita lepas hanya kita pantau sesekali saja gitu. Jadi ada perlakuan khusus. Oh iya Bu, satu lagi. Mungkin nanti ketika dalam membuat hasil ya, setelah mereka bekerja ada hasil atau produknya, saya juga akan membebaskan Bu, supaya mereka bisa membuat hasil presentasi atau hasil belajarnya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya kan ada siswa yang suka buat video atau komik gitu ya Bu ya. Jadi yang suka buat komik ya saya beri kebebasan aja, dia mau buat komik dengan penyetaraan reaksi redoks atau mereka buat video, atau bahkan mungkin yang anak-anak hanya bisa menulis di kertas atau ya menulis di kertas ya saya berikan kebebasan, mungkin itu memang kemampuannya segitu kali Bu ya. Jadi iya. diferensiasinya lebih saya terapkan kayaknya Bu. Wow, luar biasa sekali step by step-nya ini Bu Halimah. Ini step by step-nya sudah siap, kapan nih Bu akan dilakukan terus ini, step by step yang Ibu sampaikan tadi kira-kira kapan Ibu lakukan? Langsung, terjun lapangan? Mungkin bukan nggak bisa langsung terjun, Bu. Saya harus buat perencanaan dulu kali ya, Bu. Saya akan menyusun modul ajar, Bu. Nah, di dalam modul ajar nanti akan saya sematkan bahan ajar atau konten-konten yang akan untuk memfasilitasi peserta didik saya. Kemudian, pokoknya rencana yang sudah saya gambarkan tadi, Bu, akan saya tuangkan dalam modul ajar saya gitu, Bu. Itu mungkin langkah awal ya, Bu ya. Setelah itu nanti baru kita action di dalam kelas. Wah, sangat luar biasa nih, Bu. Jawaban-jawaban Ibu tadi, kan Ibu sudah memberikan jawaban. Apakah jawaban ini sudah, ada kaitannya, sudah terjawab di topik yang kita bahas hari ini, Bu? Menurut saya bukan dengan bercerita ini loh, saya jadi apa ya menemukan sendiri gitu ya Bu ya, step-step yang harus saya lakukan. Jadi dengan berdialog dengan Bu Suhairia kayak tercerahkan saya Bu. Jadi saya menemukan langkah-langkah pembelajaran yang harus saya desain untuk anak-anak saya sehingga mereka belajar sesuai dengan kebutuhannya Bu. Udah tergambar jelas ini Bu. Iya, jadi sudah, topiknya, jawaban-jawaban sudah sesuai, sudah pas dengan topik yang dibahas hari ini ya, Bu Halimah. Kemudian Iya. untuk menyimpulkan hal ini berarti nanti Ibu membuat, administrasinya dulu terlebih dahulu itu kan, terus itu kesimpulan itu bisa nggak Ibu, buatkan kesimpulan singkat, sehingga ini nanti bisa, berjalan dengan observasi yang akan saya lakukan nanti, Ibu. Di hari apa mungkin, Oke, atau kesimpulannya kapan? itu bukan, mungkin nanti kan akan tertuang seperti yang saya katakan tadi di dalam modul ajar saya, bukan? Saya kalau misalnya di kelas 12 IPA 1 itu ada jadwal, Bu, hari Senin dengan hari Kamis, Bu. Jadi kalau modul ajarnya mungkin paling lambat besok ya, Bu ya, saya serahkan ke Ibu, sedangkan jadwal mungkin Ibu bisa menyesuaikan, Ibu mau pilih di mana, di kelas 11 IPA 1 itu di hari Senin atau di hari Kamis, Bu.
Oke, bagus sekali Bu Halimah. Berarti hari Senin sama hari Kamis. Nanti kalau bisa saya di hari Kamisnya aja ya Bu Halimah ya. Eee, Boleh, Hari Bu. Senin nanti saya lihat dulu ininya, yang sudah Ibu buat, hari Kamis nanti bisa saya langsung nanti lihat ke kelasnya ya Bu Halimah ya. Oke Bu Halimah, semoga, ini bisa, eee, Ibu jalankan terus nantinya. Oke Bu Halimah, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah ada lagi yang bisa, kita bicarakan nanti? Oke, perasaan saya Bu, alhamdulillah saya bahagia Bu, karena saya dapat menemukan dan melalui percakapan ini saya bisa sudah tergambarkan ini Bu, apa-apa yang harus saya lakukan itu Bu. Jadi alhamdulillah terima kasih Bu Suhairia. Saya juga nanti menunggu saat Ibu masuk di kelas saya ya Bu. Iya, oke. Sampai berjumpa di hari Kamis ya, Bu Halimah. Oke, sampai di Iya, sini saya terima akhiri ya, kasih. Bu Halimah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bagus sekali ya. Tadi saya sudah melihat percakapan coaching antara Ibu Suhairia dengan Ibu Halimatus Sa'diyah ini sangat bagus sekali. Ini tadi saya sebagai observer di sini sudah mengamati apa yang sudah dilakukan oleh coachnya sebagai Ibu Suhairia, kemudian coachingnya Ibu Halimatus ini saya sudah melihat tadi bahwa Ibu Suharia sebagai coach sudah melakukan coaching dengan melakukan alur tirta seperti itu. Kemudian Ibu Suhairia juga sudah mendengar penuh dengan aktif ya apa yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian di sini juga saya melihat Ibu Suhairia juga sudah sangat bagus sekali, sudah mulai bisa ini menyusun pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching bisa mengambil atau mengeluarkan idenya untuk permasalahan yang dihadapinya dalam observasi seperti itu. Kemudian Bu Suhairia juga sudah memberdayakan nih si Koci untuk menggali potensi yang ada pada Koci. Mungkin secara keseluruhan ini bagus sekali Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.